Jangan khawatir. Kenapa? Kenapa sebagai orang percaya Tuhan berkata supaya kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran sekalipun beralasan untuk kita khawatir? Kenapa, saudara? Ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Nah, itu sebabnya kita tidak perlu khawatir. Kita tidak usah mengambil keputusan untuk hidup dalam kekhawatiran. Kita tidak boleh menyerah kepada kekhawatiran hidup. Kenapa, saudara? Karena puji Tuhan, saudara. Ya, puji Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan yang bisa hadir saat ini sesuai dengan aturan yang dibuat, dan Tuhan memberkati juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang bisa menyaksikan siaran live streaming ini. Bersyukur kembali kita bisa memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan di waktu-waktu seperti ini. Dan kembali saat ini, saudara, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Satu bagian di dalam kitab Injil yang sangat terkenal itu adalah bagian dari khotbah Yesus yang disebut sebagai khotbah Yesus di bukit. Ya, itu ada dalam Matius pasal 5 dan pasal 6 juga. Ada banyak hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam khotbahnya ini. Ada banyak pelajaran ketika dia berkhotbah bagi murid-muridnya, ketika dia mengajar murid-muridnya. Ada banyak pelajaran hidup, praktek-praktek hidup, prinsip-prinsip hidup yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, dan semua dari pengajarannya itu bermuara kepada pasal 5 ayat 16 sebenarnya. Di mana di sana dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi Tuhan mau melalui pengajaran yang dia beri kepada murid-muridnya dan dipraktekkan oleh murid-muridnya, maka dengan demikian maka murid-muridnya itu akan menjadi terang. Dan kemudian orang-orang melihat terang murid-murid Tuhan, dan akhirnya orang-orang juga memuliakan Tuhan. Oke, dan selain itu sebenarnya Tuhan juga mau bahwa murid-muridnya juga berproses semakin baik. Itu di ayat 48 dari khotbah-khotbahnya itu, maka ayat 48 juga ditegaskan di sana. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Begitu. Jadi murid-muridnya itu dituntut untuk menjadi sempurna, berproses menjadi sempurna. Saya dan saudara juga sebagai murid Tuhan, Tuhan juga mau kita berproses untuk semakin sempurna dalam segala keadaan, dalam segala situasi yang sedang kita alami saat ini. Tuhan mau kita berproses dalam situasi ini, dalam keadaan ini, untuk kita semakin sempurna. Tuhan mau dalam situasi, dalam keadaan ini kita bisa menjadi terang bagi banyak orang, dan setiap orang bisa melihat terang kita, dan akhirnya mereka juga memuliakan Tuhan. Gitu. Nah, ada banyak hal yang diajarkan oleh Tuhan dalam khotbah di bukit ini. Tapi hari ini saya mau kita lihat ke dalam satu bagian yang dia ada di pasal 6 ayat 25. Pasal 6 ayat 25 ya, sampai ayat yang ke-34. Nah, saudara, ini salah satu topik yang diajarkan oleh Yesus di khotbah, dalam khotbah di bukit kepada murid-muridnya. Ada banyak topik-topik yang diajarkan di sana, tapi topik yang menurut saya sangat penting untuk kita renungkan hari ini sehubungan dengan kondisi yang ada, yaitu tentang kekhawatiran. Jadi salah satu topik yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu adalah tentang hal kekhawatiran hidup, berhubungan dengan masalah kekhawatiran hidup. Oke.
Saya mau baca ya bagian ini di mana Yesus berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Jadi hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di sini adalah tentang kekhawatiran. Kekhawatiran terhadap apa? Terhadap masalah-masalah dasar dalam kehidupan. Masalah kebutuhan hidup, masalah apa yang dipakai, apa yang dimakan, itulah hal yang mendasar dalam kehidupan. Nah, dan untuk hal itu Yesus mengajarkan supaya saya dan saudara, supaya murid-muridnya untuk tidak khawatir. Sehubungan dengan kondisi yang ada sekarang, sangat wajar kalau semua orang khawatir. Untuk kita cemas dengan situasi dan keadaan yang ada saat ini. Tapi Yesus mengajarkan bahwa sebagai murid Tuhan, Dia mengatakan supaya kita tidak khawatir. Jangan khawatir dalam kehidupan. Kenapa? Karena kekhawatiran itu berhubungan dengan kehidupan, dengan kepercayaan kita sebagai orang percaya. Di mana ayat 30 sana dikatakan, "Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya?" Dia tegaskan kalimat terakhir, "Hai orang yang kurang percaya." Di sini dia mau menegaskan bahwa orang yang hidup dalam kekhawatiran itu adalah orang yang kurang percaya. Nah, sekalipun kita menyebut diri kita sebagai orang percaya, kalau kita hidup dalam kekhawatiran, maka firman Tuhan berkata bahwa kepercayaan kita itu dipertanyakan. Karena Dia berkata kepada murid-muridnya, kalau kamu sebagai orang percaya, jangan khawatir, katanya. Nah, ini yang penting untuk kita pelajari hari ini dalam kondisi seperti ini. Sekali lagi, sangat beralasan untuk semua manusia khawatir. Sangat beralasan untuk semua manusia untuk cemas, untuk berbagai hal, termasuk untuk kebutuhan hidup, dalam kondisi, dalam keadaan seperti ini. Tetapi dalam keadaan seperti ini, Tuhan mau kita tunjukkan bahwa kita adalah seorang percaya, seorang beriman, supaya hidup kita bisa menjadi terang. Bahwa kita seorang beriman, kita seorang percaya, supaya hidup kita bercahaya di depan banyak orang, dan di lain sisi supaya hidup kita berproses menjadi semakin sempurna. Karena sekali lagi sebenarnya dalam hidup ini bukan masalah perkara-perkara yang ada sekarang, tapi hidup ini adalah masalah proses yang Tuhan sudah tentukan bagi kita untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Amin. Nah, untuk kita berproses untuk semakin serupa dengan Kristus, Yesus mengajarkan banyak hal dalam khotbah di bukit. Untuk kita berproses untuk semakin sempurna, Yesus mengajarkan kita dalam khotbah di bukit dengan banyak hal. Tetapi satu hal yang diajarkan hari ini, jangan khawatir. Kenapa? Kenapa sebagai orang percaya Tuhan berkata supaya kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran sekalipun beralasan untuk kita khawatir. Supaya kita tidak khawatir sekalipun sangat beralasan untuk kita khawatir dengan kondisi yang ada. Tapi firman Tuhan berkata, jangan khawatir. Kenapa, saudara? Ayat 27, lihat sama-sama, ayat 27. Di sana dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Oke. Jadi apapun kondisinya, apapun keadaannya, termasuk kondisi yang sedang kita alami hari ini, firman Allah mengajarkan kepada kita supaya kita bisa jadi terang, supaya kita berproses untuk semakin sempurna, karena Bapa itu sempurna, kita pun harus sempurna. Maka hal yang Dia tegaskan bagi kita untuk supaya tidak khawatir. Kenapa? Sebagai orang-orang percaya kita tidak khawatir, kita tidak boleh hidup dalam kekhawatiran. Kekhawatiran tidak boleh menguasai hidup kita. Karena ayat 27, siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Artinya apa? Bahwa kekhawatiran itu tidak menambah apa-apa. Nah, itu sebabnya kita tidak perlu khawatir.
Kita tidak usah mengambil keputusan untuk hidup dalam kekhawatiran. Kita tidak boleh menyerah kepada kekhawatiran hidup. Kenapa, saudara? Karena kekhawatiran itu tidak menambah apa-apa. Firman Tuhan berkata, adakah sehasta saja yang bisa bertambah dari jalan hidupmu ketika kamu hidup dalam kekhawatiran? Kalau misalnya tadi, kalau kita hidup dalam kekhawatiran, akhirnya bertambah aset kita, ayo kita sama-sama semua hidup dalam kekhawatiran. Kalau kita hidup dalam kekhawatiran, beras di rumah bertambah, ayo kita sama-sama hidup dalam kekhawatiran. Tetapi firman Allah berkata, adakah sesuatu yang tambah? Tidak ada apa-apa yang tambah ketika kita hidup dalam kekhawatiran. Yang kurang itu banyak. Semangat kita berkurang, stamina kita berkurang, kreativitas kita berkurang. Itu jelas ketika kita hidup dalam kekhawatiran. Nah, itu sebabnya firman Allah berkata bahwa apapun kondisinya, jangan hidup dalam kekhawatiran. Jangan kamu serahkan hidupmu dikuasai oleh kekhawatiran. Karena sebenarnya kekhawatiran itu adalah senjata bagi iblis untuk membuat kita tidak hidup dalam iman. Karena kekhawatiran itu bertolak belakang dalam iman. Nah, itu sebabnya jangan hidup dalam kekhawatiran, kata firman Tuhan. Kalau gitu bagaimana? Dengan kondisi yang ada sekarang, kami disuruh di rumah, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kalau begitu bagaimana? Saudara, saya belajar dalam sejarah bahwa kemajuan itu, kalau kita lihat dalam sejarah, maka kemajuan demi kemajuan itu selalu terjadi pada saat-saat sulit. Perkembangan itu selalu terjadi pada saat sulit. Dalam semua hal. Dalam teknologi. Keterbatasan yang membuat orang kreatif sehingga akhirnya berkembang. Dalam kerohanian, kesulitan, tekanan, masalah, persoalan, dan bencana, dan sebagainya, itu yang membuat orang datang kepada Tuhan dan akhirnya terjadi kebangunan rohani. Artinya sebenarnya bahwa dalam masalah dan persoalan, dalam situasi yang kita alami, itu kesempatan bagi kita untuk datang kepada Tuhan, untuk kreatif, dan untuk melakukan banyak hal. Salah satu contoh misalnya, kalau sekarang kita semua disuruh di rumah. Kemarin kami diskusi, maka dalam diskusi itu satu hal yang kami terpikir adalah gimana kalau kita buat hidroponik. Nah, hidroponik itu tanaman yang sekalipun lahannya kecil bisa digunakan untuk tanam-tanaman gitu dan sehat. Nah, artinya begini, itu hal yang apalagi di daerah kita ini sekarang berkembang sawit ya, lahan semakin sempit untuk tanam-tanaman sayuran dan sebagainya. Dinding rumah, botol aqua, pipa-pipa, apapun yang ada bisa kita gunakan untuk kreatif, untuk nanam-nanam dan sehat gitu. Saya masih ingat di dinding itu, tapi karena akhirnya harus digunakan jadi ruangan, nggak dilanjutin. Di dinding itu, dinding bisa dipakai, digantungi semua botol aqua dan nanam sayur di situ. Artinya apa, saudara? Bahwa Tuhan memberikan kita kreativitas, Tuhan memberikan kita pikiran, Tuhan memberikan kita banyak hal, akal budi, untuk kita bisa melakukan banyak hal sekalipun kita disuruh untuk social distancing. Sekalipun kita disuruh untuk tidak melakukan ini, melakukan itu, dan sebagainya. Ada banyak hal yang lain yang bisa kita kerjakan. Dan siapa tahu, Allah malah bekerja melalui itu untuk mendatangkan mujizat dalam hidup kita. Artinya apa? Jangan larut dalam kekhawatiran. Jangan tenggelam dalam kekhawatiran. Karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Tapi mulai berpikir, apa yang bisa kukerjakan dalam kondisi ini? Apa yang bisa kulakukan dalam kondisi ini? Maka dengan begitu, maka akhirnya kreativitas kita akan keluar. Kenapa, saudara? Karena di sini dibilang hal yang kedua, kenapa kita tidak perlu khawatir? Ayat 26, perhatikan. Pandang burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu lebih daripada burung-burung itu?
Burung saja yang tidak menabur, tidak menuai, tidak menyimpan dalam lumbung, tapi dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kamu, kata firman Tuhan, kamu lebih berharga. Yang kedua dia tegaskan lagi, ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ada dua contoh yang digambarkan oleh Tuhan. Burung di udara tidak menanam, tidak menuai, tidak menabur, dipelihara oleh Tuhan. Bunga yang tidak memintal, namun didandani oleh Tuhan lebih daripada Salomo, raja terkaya yang pernah hidup di dunia, raja terbijaksana yang pernah hidup di dunia. Tapi bunga itu didandani melebihi Salomo, katanya. Lalu dibilang, apalagi kamu yang masih bisa menabur, sekalipun dengan cara-cara yang lebih kreatif sekarang, yang masih bisa bekerja, yang masih bisa melakukan ini dan melakukan itu. Kalau burung-burung di udara pun dipelihara oleh Tuhan dengan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dengan sendirinya, karena Tuhan bekerja di sana. Apalagi kita yang masih bisa melakukan ini, melakukan itu. Maka dengar, saudara dan saya lebih berharga daripada burung-burung di langit. Saudara dan saya lebih berharga daripada bunga yang didandani oleh Tuhan. Artinya apa? Yang kedua, Tuhan akan memelihara setiap kita dalam kondisi apapun. Iya pendeta, tapi keadaanku begini, keadaanku begini, keadaanku begini. Iya, tapi keadaan keluargaku begini. Dengar, kalau burung yang gak menabur pun dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita yang masih bisa melakukan hal-hal yang kreatif. Itu sebabnya mari kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan dalam keterbatasan kondisi sekarang. Saya percaya dalam kondisi seperti ini, jemaat penyiar yang ada di sini, jemaat penyiar yang ada di rumah, dan semua saudara yang bisa mendengarkan siaran ini, dalam kondisi seperti ini, setelah keadaan ini akan lewat, saya percaya semua orang akan semakin maju. Kalau kita gunakan kesempatan ini untuk lebih kreatif daripada dikuasai oleh kekhawatiran. Jangan khawatir, karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Jangan khawatir, karena Bapa di sorga akan memelihara kita. Lebih daripada burung di udara, lebih daripada bunga-bunga, Dia akan pelihara dan mendandani kita. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Lalu berikutnya apa lagi? Kenapa kita tidak perlu khawatir? Lihat ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi Tuhan tahu segala keadaan, situasi, dan kondisi kita. Lalu ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kenapa kita tidak perlu khawatir? Karena Bapa tahu segala aspek kehidupan kita. Dia tahu segala sesuatu dan Dia berjanji bahwa Dia akan tambahkan itu bagi kita. Itu yang ada ayat 32 dan 33. Dia Allah yang mengenal, Dia Allah yang tahu, Dia Allah yang mengerti seluruh kehidupanku, dan Dia Allah yang berjanji bahwa Dia akan menambahkan semuanya itu. Nah, bagianku sekarang, apa yang harus kukerjakan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang aku harus lakukan adalah dalam kondisi seperti ini, jangan lupa mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan lupa mencari Tuhan. Kondisi seperti ini tidak menjadi alasan bagi orang untuk menjauh dari Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan, tidak bersekutu, tidak mencari Tuhan. Inilah waktunya sebenarnya untuk kita semakin mencari Tuhan. Karena dengan kita semakin mencari Tuhan, maka firman-Nya berjanji bahwa Dia tahu segala sesuatu dalam hidup kita dan Dia akan tambahkan itu. Carilah Allah, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya apa maksudnya? Kehendak-kehendaknya. Itu yang tadi saya bilang. Sudah berapa kali saya ceritakan ya.
Ada seorang ibu yang hari ini kita dengar dengan yang kita kenal karyanya, yaitu ayam penyet. Ibu ini sudah tua, dia pernah diwawancarai di satu TV. Lalu kemudian dia dalam keterbatasannya akhirnya dia mulai berkreasi dengan daging ayam. Lalu akhirnya lahirlah karyanya, yaitu ayam penyet. Siapa di sini yang nggak pernah makan ayam penyet? Siapa saudara yang di rumah yang nggak pernah makan ayam penyet? Saudara tahu kenapa itu bisa lahir? Dari keterbatasan seorang ibu. Yang saya tidak tahu persisnya bagaimana, dan mungkin dipukul, lalu digoreng, dan akhirnya jadi terkenal dan ada di berbagai negara. Sudah dikenal di berbagai negara. Kenapa itu bisa terjadi? Dari kondisi, dari keterbatasan yang ada. Dan ibu ini seorang anak Tuhan. Artinya apa, saudara? Bahwa dalam keadaan kita hari ini, mulai cari kehendak Tuhan. Mulai kita berpikir, Tuhan apa yang harus kukerjakan? Dekatkan diri kepada Tuhan, carilah Allah dan cari kehendaknya, cari kebenarannya. Apa yang Dia mau, apa yang Dia inginkan untuk kita kerjakan. Dan kalau itu yang kita kerjakan sebagai Allah yang tahu, sebagai Bapa yang tahu segala sesuatu dalam hidup kita, firman-Nya berkata bahwa Dia akan menambahkan segala yang kita perlukan. Saya percaya. Minggu lalu kita belajar bahwa Tuhan itu, kasih Tuhan itu lebih daripada kasih seorang ibu. Seorang ibu tidak akan mungkin meninggalkan atau melupakan bayinya. Tapi kalaupun seorang ibu bisa melupakan bayinya, Tuhan berkata, aku tidak akan. Dan hari ini Tuhan yang sama berkata bahwa Dia tahu segala sesuatu dalam hidup saudara, Dia tahu segala sesuatu dalam hidup saya. Bagian saya adalah cari kerajaan Allah dan cari kebenaran atau kehendaknya. Maka Dia berkata, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Firman Allah bagi kita hari ini, jangan khawatir. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, jangan mau dibelenggu, dikuasai oleh kekhawatiran. Karena kekhawatiran hanya akan membuat saudara tidak kreatif. Kekhawatiran hanya akan membuat saudara makin lemah. Imun saudara tidak kuat. Kekhawatiran menimbulkan banyak penyakit. Dan firman Allah berkata hari ini, jangan khawatir. Kenapa? Karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Karena Allah memelihara, kalau burung di langit pun Dia pelihara. Kalau bunga-bunga di padang pun Dia dandani. Apalagi kamu, kata firman Tuhan. Tidak perlu khawatir, kata firman Tuhan. Kenapa? Karena Dia tahu segala sesuatu dalam hidup kita. Dan Dia akan kerjakan. Dia akan beri. Dia akan lakukan. Sesuai dengan kuasanya. Bagian kita adalah, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita tunduk kepala. Saudara, sangat manusiawi kalau saat ini keadaan yang ada membuat banyak di antara kita hidup dalam kekhawatiran. Tapi sebagai orang percaya hari ini, Tuhan kita mengajarkan untuk kita tidak khawatir, untuk kita tidak hidup dalam kekhawatiran. Mari kita lihat ke dalam diri kita masing-masing, ke dalam hati kita masing-masing. Mungkin banyak hal yang membuat kita khawatir saat ini. Mungkin banyak alasan yang membuat saudara dibelenggu oleh kekhawatiran. Banyak alasan yang membuat hati saudara penuh dengan kekhawatiran. Khawatir dengan kondisi yang ada, khawatir dengan keluarga dan sebagainya. Tapi saat ini saudara, firman Allah berkata, anakku jangan khawatir, kata firman Tuhan. Karena kekhawatiranmu tidak akan menambah apa-apa. Kekhawatiranmu hanya akan mengurangi banyak hal dalam hidupmu. Adakah sesuatu yang tambah ketika engkau hidup dalam kekhawatiran? Dan Dia berkata bahwa kalau burung di udara pun kupelihara, kalau bunga di padang pun kudandani, terlebih lagi kamu, kata firman Tuhan. Dan Dia berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan bagimu.
Haleluya. Terima kasih. Amin. Engkau sangat baik. Teraman aku ada. Saudara, bebaskan hidupmu dari kekhawatiran. Mari kita belajar sebagai manusia terbatas. Tuhan kita mengajarkan kita, Bapa kita mengajarkan kita untuk tidak hidup dalam kekhawatiran. Katakan, aku mau bebas dari kekhawatiran Tuhan. Aku mau bebas dari kekhawatiran Bapa. Sebab Kau Bapa yang ada memelihara kami. Dia Bapa yang baik yang mengajarkan kita hari ini. Jangan hidup dalam kekhawatiran karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Jangan hidup dalam kekhawatiran karena Tuhan akan memelihara engkau. Karena Tuhan akan menambahkan kepadamu ketika engkau tetap mencari kerajaan Allah. Ketika engkau mencari kebenaran dan kehendak-Nya. Amin. Haleluya, aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku kasih-Nya, anugerah-Nya akan memelihara kita hari ini, esok, dan selamanya. Akan bekerja dalam hidup kita hari ini, esok, dan seterusnya. Kau Bapa yang baik. Angkat tangan saudara. Bebaskan hidupmu. Biarkan hatimu penuh dengan kedamaian. Lepas dan bebas dari kekhawatiran hidup. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami sedang hidup di tengah dunia yang mengkhawatirkan Tuhan. Kami sedang ada dalam kondisi dan keadaan yang mengkhawatirkan. Tapi saat ini firman-Mu, kami bersyukur karena firman-Mu mengajarkan kami untuk tidak hidup dalam kekhawatiran. Karena benar kekhawatiran kami tidak menambah apa-apa. Dan firman-Mu berkata bahwa Engkau akan memelihara kami. Kami tidak khawatir Tuhan. Kau akan memelihara kami. Kami tidak khawatir Engkau akan menambahkannya bagi kami. Kami akan terus mencari kehendak-Mu, mencari kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk tetap berjalan dan melangkah dalam kehendak-Mu. Ajar kami menjadi anak-anak-Mu yang kreatif Tuhan. Mengerjakan apa yang bisa dikerjakan, melakukan apa yang bisa dilakukan dalam keterbatasan kami. Dan kalau burung-burung di udara yang tidak menabur, menuai, dan menyimpan, tetapi Engkau pelihara, apalagi kami anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Yang masih banyak hal yang kami bisa kerjakan. Kami akan kerjakan dan lakukan apa yang bisa kami kerjakan dan lakukan. Dan Bapa kami akan memelihara kami.